Keslimasi kan sebuah wadah yang menjadi lembaga non pemerintah sebenarnya. Iya. Nah ini kan bisa disinergikan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi podcast Dikala hari ini 3 November 2020. Ruang diskusi dan berbagi untuk para penggerak. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman dari Bengkalis. Halo, Bon. Halo, ya. Langsung saja perkenalkan teman-teman kita yang sudah join di podcast hari ini. Bon, silakan coba perkenalan dulu. Baik, nama saya Muhammad Iskandar. Saya tinggal di Bengkalis. Menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Keslimasi, Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat. Nah, sekarang kita lagi fokus untuk pemberdayaan dan penyelamatan kawasan pesisir di Pulau Bengkalis. Kegiatan utamanya apa nih? Nah, kegiatan utama Keslimasi adalah melakukan rehabilitasi kawasan pesisir. Nah, salah satunya di kondisi kawasan pesisir yang terkena dampak abrasi. Nah, pada saat ini kita lagi melakukan upaya pembibitan. Nah, targetnya 20.000 bibit untuk tahun 2021. Mangrove ya, mangrove. Ya, mangrove jenis Avicennia. Nah, jenis Avicennia alba ini kebetulan sangat popularitas karena kehidupannya itu menjadi benteng dari tumbuhan mangrove yang ada di zona 2 dan zona 3. Dia paling depan ya? Paling depan. Nah, ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi ketika Avicennia alba ini digunakan untuk melakukan rehabilitasi sebelah utara Pulau Bengkalis, kawasan terkena dampak abrasi. Selain ini kan berarti fokus pada penyelamatan mangrove ya, di pesisir Pulau di Riau gitu ya, terutama ini di Bengkalis ya. Kalau sekarang kita melakukan studi di Bengkalis. Di Bengkalis ya, terutama masih bermain di Bengkalis. Iya. Kalau ini kegiatan di Keslimasi itu sendiri selain pembibitan, penanaman, apa lagi ini yang teman-teman lakukan gitu di kampung-kampung? Ya, awalnya kita kalau dari Keslimasi itu sendiri melakukan advokasi terhadap konflik antara perusahaan dan masyarakat. Pada saat itu dirupat masyarakat dengan PT SRL. Nah, kemudian SRL Sumatera Riau Lestari. Nah, jadi udah beberapa tahun kawan-kawan berjuang di situ. Ya, yang menjadi kelemahan masyarakat itu sendiri pada saat itu karena penerbitan SK Menkumham pada saat itu langsung dari kementerian, sementara masyarakat hanya memiliki SKT, surat keterangan terdaftar, surat keterangan tanah. Nah, dari pemerintah desa. Nah, ini yang menjadi konflik sebenarnya antara PT SRL dengan masyarakat pada saat itu. Nah, sampai sekarang ini pun masih belum selesai persoalan konflik ini. Nah, jadi Keslimasi memutuskan tahun 2016 untuk fokus terhadap penyelamatan kawasan pesisir dikarenakan minimnya pemerhatian baik itu dari pemerintah maupun organisasi-organisasi yang ada untuk melakukan penyelamatan kawasan pesisir ya. Sejak Keslimasi berdiri sudah berapa hektar ini yang direhabilitasi terkait mangrove? Nah, kalau untuk rehabilitasi yang kita lakukan, kita kemarin itu lebih kepada fokus penjagaan dan pengelolaan. Nah, kalau penanaman kita memang baru beberapa desa, diantaranya desa Air Putih, kemudian desa Klemantan. Nah, ini desa-desa yang menjadi mitra Keslimasi tentunya. Nah, jadi Keslimasi lebih mengarah kepada identifikasi. Nah, jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan yang ada di kawasan pesisir. Nah, karena
dengan komoditas ini itu diharapkan ekosistem ini bisa tetap terjaga gitu. Ini ya, keberlanjutannya Iya, tetap ada. ya tetap ada keberlanjutannya. Nah, kalau dilihat dari sebelah utara pulau itu kan ini memang udah tidak ada lagi ekosistemnya. Nah, ini Udah habis ya, kayak lapangan bola berarti. udah habis, udah kayak lapangan bola. Nah, ini perlu perhatian khusus. Nah, pada saat ini juga dari Kementerian Kemaritiman, KLHK, kemudian KKP, ini kan melakukan kegiatan padat karya penanaman mangrove kan dalam situasi pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini kita harapkan juga bahwasanya Keslimasi dilibatkan nggak dalam kegiatan padat karya? oh ya, dalam padat karya ini Keslimasi dilibatkan, yakni pengkayaan kawasan seluas 4 hektar. Nah, di sini memang Ini dari mana ininya? Support pendanaan dari kalau pendanaannya itu dari KLHK melalui Bappedas. kementerian berarti ya? Iya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Indragiri Rokan. Nah, jadi memang dengan adanya program ini itu Keslimasi memandang ini sangat baik tentunya karena ada rangsangan ekonomi buat masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem. Nah, akan tetapi yang kita perhatikan selama ini perlu pembekalan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memang baru ataupun belum pernah untuk melakukan rehabilitasi. Nah, upayanya kan bagaimana kegiatan ini masyarakat mendapat upah sesuai HOK, Hari Orang Kerja. Ini sudah ditetapkan dalam program padat karya penanaman mangrove. Nah, dari HOK tadi bermanfaat untuk ekonomi masyarakat, kemudian kawasan pesisirnya secara ekologi itu bisa lestari seperti itu. Kalau sebelumnya kan teman-teman swadaya ya? Iya. Berarti kan selama ini juga bukan hanya karena ada project ya baru melakukan penanaman gitu, tapi memang ini sudah dilakukan sejak dulu, melakukan pembibitan, penanaman dengan secara swadaya. Jadi ketika ada support misalnya dari KLHK ini mungkin hanya penyemangat gitu ya, atau gimana? Ya, sebenarnya gini, kalau Keslimasi itu sendiri itu kan sebuah wadah sebenarnya. Kawan-kawan yang dulunya di PA di Mapala, Bengkalis, nah ini mempunyai penyamaan persepsi, pemikiran, gagasan, opini. Nah, kemudian membentuklah sebuah wadah. Nah, wadah inilah yang dinamakan Keslimasi. Nah, jadi dari wadah ini itu kawan-kawan menyalurkan hobi untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Nah, ini dilakukan secara swadaya. Nah, Keslimasi itu sesuai dengan SK pertamanya itu tahun 2009. 2009 Ya, upgrade lagi kita tahun 2016. Baru gitu. Jadi sebenarnya tahun 2014 itu kita udah mulai memperhatikan kawasan pesisir, cuman belum fokus. Tahun 2016 kita mulai fokus, kita lakukan pembibitan, kita menampung aspirasi masyarakat, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat kawasan pesisir. Nah, salah satunya kita juga udah pernah melakukan pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Nah, di situ kita punya produk dodol. Itu dari bahannya apa? Kalau itu bahannya dari mangrove semua. Contohnya misal buah atau kalau dari Avicennia itu sendiri kita lebih kepada pembuatan keripik. Iya, itu dari apa? Buahnya ya? Buah, dari buahnya. Berarti bisa dimanfaatkan begitu? Bisa. Sekarang juga Keslimasi memandang bahwasanya ada produk pangan yang bisa diolah dari kawasan pesisir ini. Salah satunya dari propagul jenis Rhizopora. Itu apanya ini? Buahnya juga? Ya, buahnya juga yang diolah nanti dijadikan tepung. Nah, ini juga lagi kita gagas sekarang. Kalau pasarnya gimana? Nah, kalau pasarnya itu sendiri kelemahan kita kepada
BPOM. Nah, BPOM karena konsumen lebih melihat ini aman tidak ya kan untuk Atau ini aja dikonsumsi. coba-coba gitu. Atau ini ya kan masyarakat dijadi ini ya kan. Sudah pernah ngurus kalau BPOM itu kan tingkat lanjutnya ya. Kalau untuk tahapan awal itu kan PIRT-nya ya. PIRT. Kalau PIRT-nya sudah Kalau PRT kita juga belum mengurus ya karena Keslimasi sekarang kan ada membentuk beberapa KTH. Nah, yang menjalankan ini kan KTH itu sendiri. Kemudian kalau sifat swadaya ini memang lambat bergeraknya. Iya. Maksudku waktu pertama produk dulu ya. Iya. Waktu menghasilkan produk dulu itu apakah sudah komunikasi misal ke dinas, ke pemerintahan, ke pejabat setempat bahwa ini ada hasil loh dari mangrove. Itu pernah dilakukan nggak? Kalau terhadap pemerintahnya pernah di beberapa pameran. Responnya gimana? Responnya cukup bagus, cuman ini tadi perlu peningkatan kajian lebih lanjut karena ketersediaan ini kan buahnya seperti apa, kemudian lagi nanti pemasarannya seperti apa, seperti itu. Ya, maksudnya ketika itu nanti ada banyak itu produk ya kan pasarnya bingung juga kan, sayang gitu. Tapi itu juga harus dipikirkan. Terus kalau ini kan sudah ada support dari KLHK, tapi kan baru gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya sudah ada nggak? Misal dari respon dari pemerintah setempat atau provinsi terkait abrasi yang cukup parah ya di Bengkalis itu. Jadi begini, Keslimasi sekarang ada satu fokus kepada satu lokasi ini khusus untuk edukasi Keslimasi terkait identifikasi, kemudian bagaimana cara metode pembibitan yang pas ya kan, kemudian lagi bagaimana air pasang surut dan segala macam ya. Nah, ada lokasinya itu di Desa Air Putih. Nah, sebenarnya kita juga menggagas, kita sepakat dengan Kementerian Kemaritiman tentang zonasi kawasan pesisir. Nah, ini batas-batasnya seperti apa, kemudian kawasan mana, kawasan konservasi dan segala macam ya. Nah, jadi terkait itu letak dari kawasan yang menjadi edukasi Keslimasi itu di Desa Air Putih. Nah, kita mendapat izin kelola tahun 2016 dari kehutanan. Sewaktu kehutanan masih di daerah seperti itu. Berapa ini? Kalau sekarang yang kita kelola itu lebih kurang 12 hektar. Nah, cuman yang dapat di dalam kegiatan padat karya penanaman mangrove ini kita 12 hektar. 12 hektar? 4 hektar. 4 hektar. Berarti bertahap ya. Apakah nanti akan ada program selanjutnya nambah sekian hektar gitu atau gimana? Nah, targetnya memang kita lebih memperhatikan untuk rehabilitasi itu kawasan abrasi ya. Apalagi di Desa Jangkang itu kemarin kita juga udah melakukan beberapa kajian, kemudian konstruksi tanah, kemudian kalender musim angin. Nah, kemudian juga udah kita petakan lokasi penanamannya. Memang targetnya ke depan itu paling minim itu 20.000 api-api untuk ditanami di Desa Jangkang. Ya, jadi pembibitannya tetap di lokasi edukasi Keslimasi, kemudian penanamannya di Desa Jangkang. Berarti lokasi yang dapat izin itu untuk base camp bisa dibilang gitu ya, atau untuk tempat kegiatan mulai bibit gitu ya, edukasinya di situ juga. Iya. Sampai nanti udah besar baru dipindahin ke lokasi-lokasi yang ini untuk direhabilitasi. Untuk direhabilitasi. Kalau dari provinsi gimana respon? Maksudnya ada kebijakan dari Pak Gubernur Ansor itu kan yang ingin revitalisasi yang 4 atau 3 pulau iya, terluar di Indonesia. Di Riau salah satunya itu kan ada di Rupat, Bengkalis dan Rangsang. Iya. Kalau teman-teman Keslimasi pernah komunikasi nggak untuk melakukan misal penyelamatan mangrove di sini modelnya begini loh yang teman-teman lakukan, pernah komunikasi itu atau gimana?
Kalau jalin komunikasi itu pernah ya dan ada sampai sekarang. Kemudian di Meranti itu ada Pak Kadarsiono di sana yang sering juga berkomunikasi tentang tata cara penanaman yang efektif. Kemudian di Rupat juga ada beberapa kelompok masyarakat. Nah, memang target Keslimasi setelah bisa memperhatikan khususnya Pulau Bengkalis, memang kita akan memperhatikan pulau-pulau yang ada di Rupat dan di Rangsang. Seperti itu. Target awal Bengkalis dulu ya. Target awal kita Bengkalis dulu. Karena kampung halaman di situ. iya. Karena semakin kalau ini berapa luas ininya abrasinya per tahun gitu. Teman-teman pernah gitu. Ya, kalau berdasarkan data spesial Keslimasi tahun 2018 itu 20 sampai 30 meter per tahun di lahan gambut abrasinya. Ya. Itu di wilayah mana? Apakah ada perbedaan utara, selatan atau barat ini? Kalau selatan itu lebih kepada terjadinya dari di beberapa desa itu terjadinya sedimentasi dan beberapa desa lagi ada juga yang terkena dampak abrasi. Ini terkait seperti desa Senggoro. Nah, ini karena perputaran air dari Sungai Siak itu masuk ke laut itu nyentuhnya ke daratan desa Senggoro gitu. Jadi situ nampak terkena dampak abrasinya. Kemudian ada beberapa tempat lagi itu terjadinya sedimentasi. Kemudian kalau di sebelah utara pulau itu memang habis kena abrasi. Nah, ada juga dari beberapa tokoh yang kita wawancarai di Desa Muntai waktu itu, bahwasanya sebelumnya itu mangrovenya cukup lebat. Tapi yang berarti dulu lebat gitu ya? Lebat mangrove menyebabkan hancur sampai. Jadi ada kapal besar waktu itu tenggelam di situ. Jadi tumpahan minyaknya cukup banyak. Jadi dari tumpahan minyak itu menyebar di kawasan pesisir di pinggiran. Karena mangrove ini sangat rentan dengan minyak sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya minyak ini itu awal dari kehancuran hutan mangrove di kawasan sebelah utara tadi. Ditambah lagi dengan kondisi angin, gelombang dan segala macamnya. Kalau ini Bon, kita bicara penyelamatan gitu ya. Edukasi yang perlu dilakukan ini kemana? Apakah misal kalau dilarang membuang sampah itu kan ke anak-anak, ke masyarakat gitu ya. Kalau untuk mangrove ini menurut Keslimasi yang mana sih yang dituju? Edukasinya lebih kepada masyarakat kawasan pesisir itu sendiri ya. Penanaman, dari yang menebang melakukan penanaman, kemudian hasilnya nanti diolah menjadi hasil hutan bukan kayu tadi. Daya rusaknya lebih cepat mana Bon? Masyarakat yang nebang mangrove tadi atau yang ini tambak-tambak udang, tambak ikan tadi yang daya rusaknya lebih tinggi yang mana? Kalau kita melihat secara kapasitas, ini yang lebih melakukan perusakan itu tambak. Karena tambak ini kan perlu merambah dulu, kemudian nanti dari air yang menjadi limbah ini kan merusak ekosistem kawasan pesisir. Nah, jadi ketika satu kesatuan ekosistem itu rusak, rantai udah putus ya kan. Jadi ini bakal banyak timbul masalah nanti. Pemicu utamanya tadi ya tambak. Iya. Kalau masyarakat palingan untuk cerocok, kayu bakar ataupun arang. Arang. Dan itu kapasitasnya belum banyak. Tapi kalau seperti tengkulak dan segala macamnya itu mungkin bisa di ini juga. Dan ini juga dampak ke masyarakatnya kan, kalau kayu tadi kan memang masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara tambak itu kan bukan masyarakat lagi, Pak. Iya, betul. Nah, jadi kalau persoalan tambak ini sebenarnya sebagian kecil masyarakat yang dilibatkan. Yang meraup keuntungan sebesar-besarnya itu kan pemilik sebenarnya. Cukong nggak bisa? Iya, cukong. Nah, tapi kita masih sepakat seperti ini.
adanya sebuah kajian untuk pembuatan tambak, tapi di luarlah kawasan konservasi atau HPT. Nah, silakan pembuatan tambak itu cuman diatur sebaik mungkin gitu. Mulai Dan dari kalau perizinan kali ya. ya, dan kalau bisa memang desa yang mengelola itu gitu. Jangan ngambil dari luar, kan sayang. Ini kan dana desa kan cukup banyak sekarang ini Kalau menurut digelontorkan. teman-teman itu ada izinnya atau ilegal semua? Jadi dari beberapa diskusi kita memandang ini memang belum cukup izin yang dikantong oleh beberapa cukong ini tadi untuk pembuatan tambak udang. Berarti teman-teman sudah mencoba advokasi terkait tambak? Ya, kita sekarang ini memang pelan-pelan juga melakukan edukasi advokasi tentang persoalan ini karena ini menyangkut keberlangsungan kawasan pesisir. Kalau di Keslimasi sendiri dari 5 jenis mangrove tadi, bibit apa yang tersedia? Kalau sekarang yang tersedia itu kelima-limanya sebenarnya. Kelima-lima tersedia. Iya. Jadi misal ada nanti lembaga-lembaga yang mau kegiatan gitu ya, kegiatan penanaman mungkin. Kan sulit ini nyari bibit, Bon. Apakah bisa kita minta support dari Keslimasi penanaman bareng atau sistem gimana? Gini, kalau sekarang ini kan kita lebih fokusnya kepada Avicennia karena Avicennia ini dibutuhkan sangat banyak karena di sebelah utara pulau itu ratusan hektar itu yang merupakan kawasan yang harus direhabilitasi. Nah, jadi memang kita fokuskan kepada Avicennia sekarang karena komoditas inilah yang bisa menjawab persoalan di sebelah utara. Jadi memang jenisnya jenis yang memang untuk ini kalau pemain bola backnya ya. Iya. Memang jenis yang kuatnya memang iya, api-api sama api-api sama perpat itu ya. Berarti nanti siapa tahu Soniteria. ke depan ada teman-teman yang mau aktif penanaman kan bisa kontak Keslimasi untuk join bareng atau mulai dari edukasi, pendidikan sampai penanaman. Terakhir nih Bon, apa ya harapan ke depannya deh dari terhadap pemerintah terus masyarakat, apa yang diharapkan untuk penyelamatan mangrove terutama di wilayah pesisir? Ya, kalau untuk pemerintah itu sendiri ini sebenarnya Keslimasi kan sebuah wadah yang menjadi lembaga non pemerintah sebenarnya. Iya. Nah, ini kan bisa disinergikan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah, ya kan. Lagi lembaga-lembaga yang mempunyai kapasitas di bidang tertentu. Nah, pada saat ini Keslimasi itu berharap untuk Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Provinsi Riau lah tentunya. Dengan adanya program Riau Hijau ini, nah itu lebih bisa merespon atau mensupport kegiatan-kegiatan di kawasan pesisir. Karena dinilai persoalan iklim itu di masa depan itu sangat sangat besar gitu. Jadi untuk mengantisipasinya itu salah satunya dengan menanam mangrove gitu. Ya, untuk menanam hutan udah sangat sulit sekarang, boleh. Iya. Nah, ini salah satu untuk pemerintah. Kemudian untuk masyarakat kawasan pesisir ini kan sebetulnya butuh edukasi dari lembaga non pemerintah, dari pemerintah itu sendiri ya kan. Yang paling besar tupoksinya itu sebenarnya pemerintah ya kan? Karena dia udah punya budget tersendiri untuk itu. Nah, dan Keslimasi siap membantu itu untuk melakukan baik itu sosialisasi dan segala macamnya. Nah, buat masyarakat diharapkan ini dulu lah ya kan, bersabar ya kan, menunggu beberapa kajian-kajian yang pemerintah lakukan, yang Keslimasi lakukan ya kan, untuk melakukan upaya membangkitkan ekonomi masyarakat kawasan pesisir yang dulunya menebang ya kan, jadi menanam ataupun melakukan konservasi secara sendiri gitu. Ya. Karena kalau mangrove-nya terjaga, tidak hanya hasil hutan kayu juga ikan. Iya, kepiting itu juga mungkin ada. Itu sangat jelas, itu sangat jelas potensi yang didapat dari penyelamatan pesisir ini ya, Bon. Oke. Tidak terasa nih, Bon, sudah 30 menit kita nyantai sambil ngopi, diskusi santai terkait penyelamatan teman-teman kegiatan teman-teman Keslimasi di Bengkalis.
Ya, tidak terasa perjumpaan kita sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Jika Lari, ruang berdiskusi dan berbagi untuk para penggerak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.